Halo Sobat Ponsel Capital, kembali lagi dengan admin Poncap. Kali ini kita akan membahas lagi laporan keuangan emiten ya, karena sudah musim laporan keuangan semester 2 interimnya. Banyak banget yang menarik ya. Salah satunya yang akan kita bahas yaitu Saratoga. Nah, ini menurut admin yang membukukan kinerja lumayan menarik dan wajib kita ulas ya. Apalagi tokohnya, salah satu tokohnya itu ada yang terkenal ya, yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, yaitu Pak Sandiaga Uno. Oke, langsung aja kita mulai bahas laporan keuangannya. Sekarang kita yang lihat dulu dari balance sheet-nya atau neraca ya. Ini ada yang paling mencolok nih, langsung kita lihat dari perbedaan dari 2020 Desember ke Juni 2021 adalah investasi pada sahamnya. Oke. Investasi pada saham di balance sheet ini dicatat dengan nilai fair value. Kalau kalian yang pernah belajar akuntansi, pasti kalian bisa tahu apa itu fair value, apa market value ya, dan lain-lain. Jadi pencatatan itu berdasarkan fair value, nilai wajarnya. Nilai wajarnya tumbuh dari 33 triliun pada Desember 2020 menjadi 47,8 triliun. Wah, tumbuhnya hampir 15 triliun ya teman-teman. Lihat, investasi pada sahamnya tumbuh 14 triliun lebih, luar biasa ya. Oke, sekarang kalau kita lihat cashnya, nah cashnya dari 430 miliar ya, 430 miliar ke 722 miliar. Terus muncul pertanyaan, loh kok bisa investasi sahamnya besar tumbuhnya tapi cashnya sedikit? Ya, yang bisa kita jawab adalah karena hasil dari investasi saham Saratoga belum direalisasikan. Atau yang tercatat di sini adalah yang sifatnya unrealized gain. Jadi teman-teman yang harus diketahui, kalau misalnya nilai 47 triliun ini sudah dijual semuanya, maka di sini pos investasi pada saham akan bernilai nol ya, atau bernilai berkurang setelah dijual dan akan pindah ke kas dan setara kas. Bayangin, kalau misalnya Saratoga menjual 10%-nya saja 47 triliun, maka dia sudah dapat cash segar 4,7 triliun ya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi ini bisa juga kita bilang sebagai kas dan setara kas karena sangat liquid. Tinggal dijual aja kepemilikannya. Oke, kalau mau merealisasikan keuntungan. Luar biasa. Oke, itu aja yang menarik dari balance sheet. Sisanya liability ya cukup kecil ya, hanya 3,7 triliun ya. Bandingin aja sama investasi pada sahamnya ini yang bisa dijadiin cash ya, sangat liquid sekali berarti perusahaan ini ya. Oke, lanjut ke ekuitas. Nah, di ekuitas juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 25,8 jadi 40,7 triliun. Wow, ini semua laba bersih yang dibukukan dengan investasi Saratoga. Luar biasa. Oke, lanjut lagi. Kita langsung ke laba ruginya nih. Laba ruginya langsung kita skip ke laba rugi periode berjalan 15,28 triliun. Luar biasa banget. Memang kinerjanya Saratoga ya salah satu dibilang tuh Berkshire Hathaway-nya Indonesia. Jadi Berkshire Hathaway itu perusahaannya Warren Buffett, perusahaan investasi juga yang mengelola dana ya kan. Dan menurut saya ini versi lokalnya ya, karena kinerjanya sangat moncer gitu loh. Oke, setelah kita lihat-lihat terus kita berpikir sumber pendapatannya si Saratoga ini dari mana aja sih? Apa aja sih isi jeroannya? Nah kan pada bingung ya teman-teman ya, dari mana ya? Oke, langsung aja nih kita bahas nih. Jadi di sini udah ada ya isi jeroannya. Kalau bisa kita lihat isi portofolionya, portofolio list dari Saratoga Investama Sedaya, kode emiten SRTG. Jadi Saratoga itu berinvestasi di 3 industri besar. Kalau bisa dijabarkan, memang ada banyak sekali saham baik perusahaan terbuka maupun perusahaan tertutup, tapi yang paling signifikan adalah 3 industri besar, yaitu infrastruktur, natural resources, dan consumer product. Ya, nilai investasinya juga berbeda-beda. Oke, pertama kita akan bahas di infrastruktur dulu. Jadi di infrastruktur, Saratoga memang sangat besar bobotnya di saham TBIC ya, Tower Bersama Infrastruktur Group, TBIC ini ya. Nilai investasinya 24,8 triliun, teman-teman. Bayangin, dia punya kepemilikan langsung 34,23%. Nah, jadi saham TBIC ini 34,23% dimiliki oleh Sandiaga Uno dan grup via Saratoga. Luar biasa. Lalu dia juga punya NRCA ya, saham NRCA ini bergerak di bidang konstruksi, dia punya sebesar 52 miliar. Lalu ada Seroja Investment Limited, ya ini perusahaan TBK di Singapura, dia punya 23% dan senilai 77 miliar.
Lalu ada perusahaan non-publiknya yang dimiliki oleh anak usaha Saratoga, ya dia kepemilikannya secara tidak langsung. Artinya gini, kalau kepemilikan tidak langsung, yang memiliki saham non-publik ini bukan Saratoga, melainkan anak usahanya. Karena anak usahanya punya kepemilikan kurang dari 20%, 20% dan 20 hingga 50%, maka secara tidak langsung si Saratoga induknya juga punya. Nah, itu yang dimaksud dengan kepemilikan tidak langsung. Nilainya 77,6 miliar ya. Jadi kalau kita summary, investasi Saratoga di infrastruktur itu senilai 52,42% atau senilai 25 triliun dari total keseluruhan investasi. Jadi 52%-nya investasi Saratoga itu ada di infrastruktur. Kalau kita menerka-nerka kenapa Saratoga invest di infrastruktur, ya nanti kita jawab. Oke? Lanjut lagi ke natural resources. Nah, ini salah satu industri yang nomor 2 terbesar ya dari komposisi portofolio Saratoga. Kalau kita lihat isinya ada Adaro ya, ini perusahaan yang bergerak di batu bara, lalu ada MDKA, Merdeka Copper Gold, ini di tambang emas, lalu ada PALM, Palem, nah ini bergerak di sawit, lalu ada Intra Resources, ini perusahaan TBK di Singapura, lalu ada Sihayo Gold, perusahaan TBK di Australia. Jadi kalau kita lihat memang di perusahaan publiknya, Saratoga punya Adaro sebesar, kalau kita lihat dia ada 5,8 triliun ya. 3,67 itu kepemilikan langsung, 25% dan 29,79% merupakan kepemilikan tidak langsung alias melalui anak usahanya. Anak usahanya SRTG punya kepemilikan di Adaro dan secara tidak langsung Saratoga Induk juga punya gitu. Totalnya investasi Saratoga di Adaro sebesar 5,8 triliun ya, sangat besar juga nih kalau kita lihat. Lalu ada MDKA, Merdeka Copper Gold. Dia punya 19,13% kepemilikan langsung yang dimiliki Saratoga. Nilainya 12,3 triliun, teman-teman. Bayangin, jadi memang Saratoga ini sangat, apa ya kalau kita bilang, visioner ya. Jadi kepemilikan 19,13% ini nggak dalam satu malam, nggak dalam satu tahun, tapi sudah bertahun-tahun dia investasi. Memang kalau kita lihat view dari investor di Saratoga ya, fund manajernya memang stance jangka panjang gitu ya. Jadi memang luar biasa gitu, dia bisa tahu kalau gold memang future ya, keren sih. Lalu ada Palem ini sawit, dia punya 44,87%, kepemilikannya hanya 1,5 triliun atau 1,6, hampir 1,6. Berikutnya ada perusahaan TBK di Singapura, punya 30 miliar, lalu ada Sihayo Gold Australia punya 45 miliar. Secara total, investasi Saratoga di natural resources itu sebesar 19,9 triliun. Memang tidak sebanyak infrastruktur ya yang 25 triliun. Dan porsinya sebesar 41% dari total investasinya Saratoga. Oke. Selanjutnya ada industri consumer products ya. Consumer products, jadi di sini dia punya 2 perusahaan emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, yaitu MPMX dan AGI. MPMX ini merupakan juga APM ya, agen pemegang merek untuk distributor Honda, AHM, Astra Honda Motor, dan spare parts-nya. Jadi bukan mobil Toyota ya, tapi yang motornya Astra Honda Motor, AHM. Dan dari seluruh distributor dan spare parts-nya itu dimiliki oleh MPMX, pemegang ininya, lisensinya. Lalu ada AGI, Aneka Gas Industri, ini merupakan distributor gas terbesar di Indonesia ya, salah satu yang terbesar, melalui Samator, kalau teman-teman tahu. Jadi Samator ini belakangan ini cukup ramai diperbincangkan karena dia yang menyuplai gas oksigen ya, karena COVID gitu kan, kebutuhan lagi tinggi dan suppliernya ternama terbesar adalah Samator salah satunya. Jadi nggak usah kaget kalau misalnya saham AGI beberapa hari ini rally ya, beberapa bulan kemarin rally panjang nggak turun-turun gitu, karena memang vital banget ya, dia supplier gas terbesar di Indonesia ya, salah satu yang terbesar. Jadi Saratoga punya 56,69% saham MPMX kepemilikan langsung senilai 1,7 triliun. Dan untuk saham AGI, Saratoga punya 8,22% senilai 336 miliar. Nah, yang menariknya untuk saham
perusahaan tertutup non-public companies melalui anak usaha Saratoga dia punya 735 miliar ya. Kepemilikannya level 2, pencatatan level 2 yaitu melalui anak usahanya. Oke. Ada yang kurang dari 20%, ada yang 20-50% dan di atas 50%. Jadi secara total investasi Saratoga di consumer products itu sebesar 2,85 triliun atau sebesar 5,96% dari keseluruhan total investasi. Yang jadi pertanyaan, berapa sih keseluruhan total investasi Saratoga? Yaitu ini ya, sudah dibikin rekapannya. Keseluruhan total investasi Saratoga, apa aja sih yang dibeli sama Saratoga itu kita summary-kan seperti ini. Infrastruktur 52%, natural resources 41%, dan consumer product 5,96%. Oke, menurut analisis Poncap, ini adalah komposisi yang sangat berani, sangat menarik dan out of the box. Salut dan head off buat fund manager ya di Saratoga. Kenapa? Umumnya ya teman-teman, dengan dana kelolaan sebesar ini dan hanya fokus di 3 industri ini, itu adalah salah satu strategi fokus portofolio. Ini cenderung berisiko, tapi kalau misalnya fund manajernya optimis ini menarik, maka payoff-nya sangat luar biasa ya. Karena dengan dana kelolaan sebesar ini, hanya 3 industri, itu menurut kami sangat-sangat fokus ya. Bukan kayak pengelola portofolio yang tersebar banyak industri, tapi hanya 3 ini luar biasa, emang berani banget. Berani teman ya, lihat aja gitu. Bisa profit 15 triliun dalam waktu 3 bulan itu menunjukkan mereka tuh pede dan optimis ya, bukan kacangan gitu loh. Analisnya tuh bukan kacangan, itu menunjukkan kapasitas yang mantap di Saratoga itu. Jadi kenapa si Sandiaga Uno dan timnya itu 25 triliun masuk ke infrastruktur? Alasannya simple, karena mereka optimis dengan Indonesia itu. Kenapa? Karena ketika Indonesia maju, Indonesia bangkit, Indonesia semakin tumbuh ekonominya, penggerak utamanya pasti infrastruktur ya teman-teman. Nggak ada lain, nggak ada bukan. Indikator maju negara itu adalah infrastruktur ya. Bisa punya jembatan, bisa punya jalan tol, bisa punya infrastruktur yang bagus-bagus ya. Buat mendukung perekonomian itu adalah infrastruktur. Jadi ketika Indonesia mau tumbuh kencang, pasti yang akan difokuskan adalah infrastruktur, sesuai juga dengan visi misi presiden. Jadi sesimpel itu, judgement-nya dari Saratoga sesimpel itu. Mereka optimis dengan Indonesia, future-nya adalah Indonesia, maka mereka overweight ya, lebih dari setengahnya nih, 52% masuk infrastruktur. Kalau seperti saya ya, analis ece-ece ya, nggak ece-ece sih, cuman nggak sehebat mereka, pasti saya mikir akan investasi jangka panjang di consumer goods atau banking, ya kan, seperti itu, karena itu adalah yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sehari-hari produknya. Tapi Saratoga dan tim beda, dia invest di infrastruktur. Kenapa? Karena satu lagi, infrastruktur itu menawarkan payoff yang sangat luar biasa, karena mereka growth-nya itu kencang sekali dibanding dengan consumer goods. Consumer goods memang bagus jangka panjang, cuman tidak menawarkan payoff yang sebesar infrastruktur atau natural resources seperti tambang batu bara, emas, sawit, dan lainnya. Ya, jadi gini teman-teman, ini kombinasi yang luar biasa ya dari Saratoga ya. Infrastruktur dan natural resources itu korelasi positif. Artinya kalau ekonomi bagus, 2 industri ini juga akan bagus. Simpelnya seperti ini, ketika COVID-19 muncul di 2020, ini jeblok sekali infrastruktur dan natural resources, ya kan? Hancur-hancuran harga sahamnya Waskita, kita lihat BUMN. Dan satu lagi ya, Saratoga nggak ada invest di BUMN ya, nggak tahu kenapa ya. Saya nggak berani komentar juga, no comment ya, sensitif sekali. Jadi ya bisa di teman-teman pikirkan. Jadi emang kalau misalnya ekonomi lagi jelek, ini berdua pasti di industri ini hancur ya teman-teman. Yang bertahan itu hanya consumer goods. Tapi kalau misalnya ekonominya boom, bangkit, rebound, ini akan bergerak paling kencang dibanding consumer goods. Karena consumer goods itu tipikal saham defensif ya. Defensif. Jadi dia itu krisis itu dia masih bisa bertahan. Lagi nggak krisis dia tumbuh, tapi nggak kencang tumbuhnya gitu.
Nah, ini merupakan sinyal ya dari Saratoga bahwa mereka optimis dengan ekonomi Indonesia bakal rebound, bakal pulih lagi, COVID bakal hilang. Yang pasti dia pegang adalah COVID pasti hilang di Indonesia. Tapi kapan? Nah, masalahnya itu. Tapi kapan ya kan? Nggak masalah bagi dia kapan. Yang penting dia punya dulu gitu loh. Dia udah punya, dia udah beli dari sekarang. Emang view-nya emang jangka panjang ya. Jadi buat temen-temen yang mau ngekor ya, herding istilahnya, yang mau ngekor, baiknya disesuaikan dengan time frame ya. Jadi misalnya tahu Saratoga punya Adaro, wah mau ikutan beli juga. Nah ini harus dicek dulu kalian jangka waktunya sama nggak kayak Saratoga, kan nggak tahu dia mau jualan kapan gitu. Jadi harus disesuaikan juga dengan profil investasi kalian. Ini seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman terkait isi portofolio dari Saratoga ya. Jadi emang kalau kita lihat summary-nya, infrastruktur nomor 1 di portofolionya Saratoga, lalu diikuti natural resources, yang kedua consumer products. Hanya 3 industri itu. Oke, teman-teman segitu aja pembahasannya dari Ponsel Capital. Semoga bisa mencerahkan dan memberikan kalian wawasan yang baru terkait investasi di pasar modal. Oke, terima kasih sudah menyimak.